Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota, yang saya hormati Forum Koperasi Indonesia ya Pak ya, Forkopi. Ini saya melihat baca naskah akademiknya. Bapak, Ibu semua dari Forum Koperasi, saya pertama mengucapkan dan apresiasi Pak. Bapak semua, ada yang dari daerah, dari provinsi, dari Jawa Tengah tadi, mau datang ke gedung rakyat ini gitu. Untuk menyampaikan ini apa ya, kita konsultasi atau apa namanya pimpinan? Audiens ya. Tapi juga saya mohon izin kepada Bapak Ibu ini, saya ingin juga nanti memberikan masukan, saran. Mungkin saran saya itu ada yang bisa Ibu Bapak terima masuk akal, ada yang tidak. Jadi saya sih dalam hal ini melihatnya secara realistis dulu Bapak Ibu. Itu. Saya 10 tahun lalu sudah di Komisi 11. Saya bersama Pak Sarmuji sudah pernah juga membuat undang-undang yang tadi Bapak sebut tadi, RUP 2SK, tapi itu kan masuk perbankan, waktu itu bank ya kan, bank gagal bayar segala macam Pak. Saya pertanyakan juga kepada pihak pemerintah yang waktu itu mengonsep pasal-pasalnya, di pasal itu kayaknya asuransi tidak ada jika gagal bayar, tapi tidak tahu kalau sekarang sudah direvisi. Nah, itu pertama yang saya ingat gitu. Kemudian juga saya mencatat juga Bapak Ibu semua yang pernah saya rapatkan dan yang saya pernah bicarakan dengan Pak Teten gitu selaku Menteri Koperasi gitu. Kemarin dulu Pak, pernah beberapa minggu atau bulan lalu kami rapat dengan Pak Teten, ada data disampaikan dengan beliau gitu. Bahwasanya data koperasi ini sekarang ada 127 ribuan Bapak Ibu. Di seluruh Indonesia ya, ini bukan cerita beberapa kabupaten atau provinsi. Dan anggotanya itu semua itu 27 juta orang Pak. 27 juta lebih anggota koperasi dengan aset Bapak ya. 250 triliun. Nah, itu asetnya Pak. Bukan tadi kan masih 6 triliun ini Bapak hitung-hitung ya. Siapa yang hitung? Bapak ya. Ini rupanya total yang disampaikan Menkop waktu itu 250 triliun. Lalu data berikut begini Pak. Di 2019, 2021, 2020 ada beberapa KSP senilai sampai 26 triliun macet Pak, gitu. Ini yang Menkop kemarin bulan lalu melapor juga seperti Bapak ini audiens. Bagaimana inilah istilahnya. Dan dia kesulitan mencari solusi jangka pendek. Dan menimbang koperasi ini katanya belum memiliki ekosistem sebagaimana bank yang memiliki OJK guna mengurus gagal bayar. Nah itu Pak. Jadi ini saya melihat secara realistis ada kaitan dengan yang 26 triliun gagal bayar. Ya kan Pak. Banyak berarti dari sini berapa juta anggota yang menjerit. Kalau ini mungkin Bapak sukses sama koperasinya. Tapi yang 26 triliun ini jerit sama Menkop. Gagal bayar artinya. Dan dia itu tadi dia bilang guna mengurus gagal bayar kalau bank ada LPS. 2 miliar ditanggung, bakal dibayar sama lembaga penjamin simpanan Pak. Sementara kalau koperasi tidak ada instrumennya Pak gitu. Nah itu kemarin data yang kami dapat, paparannya dari salah satu menteri langsung gitu kan Pak. Lalu kemudian tentang juga Pak ada pungutan OJK. Nah ini juga saya dulu kritis kepada OJK Pak. Saya agak kalau bahasa Jawa itu nyinyir Pak. Saya tanya ke OJK, kenapa Pak dulu kepala ketuanya itu namanya
siapa yang jadi Swiss di Swiss tuh? Mulyaman Hadad dulu. Kemudian berganti Pak Wimbu. Saya bilang, kenapa sampai biayanya itu 0,0045% pungutan dari aset kepada lembaga jasa keuangan, gitu kan. Dan untuk apa pemakaiannya, Pak? Saya juga realistis, Pak. Saya sampaikan, Bapak jangan mempergunakan itu, tapi tidak ada kerjanya. Itu saya sampaikan. Bapak boleh tanya kalau jumpa Pak Mulyaman. Lalu dia juga tidak mendetailkan, itu kan, tidak mendetailkan tentang itu. Tapi satu, Pak, yang saya ingin ingatkan kepada Bapak ini, saya realistis. Tadilah, Pak, kalau seandainya tidak ada, kalau Bapak minta hanya di Menteri Koperasi yang mengawasi, sekelas deputi atau dewan pengawas, mereka tidak punya aparatur kan, Pak? Tidak punya aparatur yang sampai kabupaten dan provinsi. Bagaimana ngurusin yang 26 triliun? Nah, ini yang dipusingkan Pak Teten. Bapak sanggup kira-kira? Nah, ini kita tukar pikiran, Pak. Forkopi, nyari uang 26 triliun ini. Hah? Ya, jangan cerita support aja, ini uang besar, Pak. Kalau BUMN di kami ketika mereka gagal bayar ataupun mereka kekurangan, mereka jual, Pak. Right issue, ya kan? Jual suku saham gitu kan. Nah, kalau koperasi apa dijual instrumennya kan, gitu harus kita kaji loh, Pak. Ini realistis loh, Pak. Saya berpikir ngajak Bapak apa yang saya tahu, yang saya alami 10 tahun lalu dan saat ini saya sampaikan. Karena saya wakil rakyat, Pak. Nah, saya kebetulan di wilayah Sumatera Utara asalnya gitu. Nah, itu coba Bapak juga pikirkan. Seandainya, Pak, ada pasal-pasal yang tidak baik, merugikan koperasi, ya itu hak Bapak dan hak kita semua untuk berusaha menghilangkannya, Pak. Gitu. Itu menurut saya begitu realistis. Karena bagaimana, Pak, ini kalau ini saya ilustrasikan kita, Pak, lembaga tertinggi ini, DPR ini lembaga tertinggi, Pak. Presiden lembaga tinggi. Ada sampai turunannya ke bawah ke gubernur, bupati, desa, lembaga rendah. Semua, Pak, di negara ini, di dunia ini diawasi. Ada pengawasnya. Sampai Bapak ini, saya tunjuk Bapak sama Ibu ini semua. Bapak aja, Ibu di rumah ada yang ngawasi. Siapa aja, Pak? Istri. Nah, anak, ponakan, mertua. Kalau enggak Bapak melenceng semua, Pak. Pakai baju pun bisa ini naik ke atas satu, Pak. Nah, itu ilustrasinya, Pak, gitu kan. Nah, jadi coba kita berpikir logika. Jadi kalaulah ditolak ini kan, Pak. Misalnya Bapak tolak lah ini. Instrumen undang-undang apa yang untuk nanti membackup gagal bayar, aturan yang mismanagement gitu. Itu Bapak rapatkan, Pak, gitu. Bapak pikirkan dulu matang-matang, baru ajukan ke Komisi 11, ajukan ke pemerintah dan ajukan ke Menteri Koperasi gitu. Itu, Pak, menurut saya gitu. Kalau saya melihat dari yang Bapak sampaikan ini gitu, saya tetap apresiasi. Saya tidak posisi menolak, tidak posisi juga menerima kan, Pak. Ini kan di Komisi 11 juga yang mengesahkan gitu kan. Tapi sebagai wakil rakyat saya memberi masukan karena saya digaji dari uang rakyat gitu. Itu, Pak, gambaran dari saya tentang undang-undang koperasi ini. Karena saya ini ya, saya lihat data ini, Pak, ya. MK per tanggal 28 Mei 2014 sudah membatalkan undang-undang Bapak, Undang-Undang Koperasi 2012 nomor 17 itu kan, Pak. Dan sekarang Bapak dikembalikan ke undang-undang lama yang nomor 25 tahun 92 kan gitu. Artinya gantung-gantung posisi Bapak. Nah, yang saya ini nanti kasihankan, Pak. Memang Bapak bilang benar. Kami semua adalah raja karena nggak ada yang ngatur. Semua anggota adalah pemilik koperasi, betul itu, Pak. Itu kelebihannya. Bapak kalau
namanya DPR itu bukan DPR, DPD. DPD itu semua dialah bosnya, dia praksinya, dia ngambil keputusan. Koperasi pun seperti ini. Tapi tetap harus memakai uang, harus ada pengawasan, Pak. Harus ada apa? Aturan, Pak. Harus ada step kan, Pak. Kalau enggak, Bapak dikeroyok nanti sama massa kalau tidak ada bentengnya gitu. Itu saran dari saya gitu. Bapak kaji, mungkin Bapak bisa studi-studi banding juga kemana tempat yang lain atau negara lain yang sudah sukses koperasinya gitu. Itu loh Pak, menurut saya gitu. Karena harus pengawasan itu harus Pak, nggak bisa tidak. Kita aja diawasi Pak, ini lagi bicara sama yang nggak nampak. Mohon maaf, izin Pak. Iya silakan. Di dalam naskah akademis kami sudah jelas disampaikan bahwa kita tidak menolak pengawasan dan kita memang malah meminta membuat salah satu komisi pengawasan. Dan kami minta aparatusnya memang sampai ke daerah Pak. Nah itu komisi ya. atau badan komisi. atau apa Iya. Justru kami ingin memperkuat itu. Datangan kami di sini seperti itu. Berkaitan dengan LPS dan lain sebagainya, sebenarnya kami juga bukan tidak mau mengangsur untuk hal yang memang dipentingkan untuk yang semacam ini gitu. Saya kira kita sama Pak dalam hal ini. Cuman semangat gotong royong itulah yang membedakan Pak. Kalau di OJK semangat gotong royong itu tidak akan terjadi. Sebagai contoh saja Pak, contoh contoh dasarnya. Seluruh produk OJK itu didesain untuk white collar and blue collar. Dia hanya didesain untuk bulanan. Tidak ada yang didesain untuk harian, tidak ada yang didesain untuk mingguan, tidak ada yang didesain untuk bayar panen pada waktu panen. Jadi ketika kemudian disamakan masuk ke OJK, semua produk yang selama ini melindungi orang-orang kecil itu hilang semua Pak. Itu Pak yang terima kasih. Nah itu Pak dicatat Pak, poin yang seperti itu ya harus minta diajukan kan Pak, revisi. Nah, masalah ini hanya kesepakatan ini Pak, kalau saya menilai gitu kan. Kalau yang tadi itu karena Bapak dan anggota bakal aman sebenarnya kalau ada backup gagal bayar ataupun ya maaf cakapnya kayak Bapak pernah dengar Jiwasraya, pernah Senturi atau apapun gagal bayar, ada LPS. Tidak seperti yang dialami Pak Teten 26 triliun dia hanya ngomong ini shadow banking. Shadow banking apa saya bilang? Jadi bertransaksi tanpa ada pengawasan kata Pak Teten kan. Nah itu. Jadi itu Pak masukan saya sebagai wakil rakyat. Saya tidak ada kepentingan pihak sana sini. Saya hanya memberikan saran itu yang saya punya di kepala. Semoga bermanfaat sama Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Memang yang banyak disorot memang aspek pengawasan pada koperasi, termasuk yang kemarin yang Bapak sebut sebagai koperasi palsu segala itu yang disoal itu sebenarnya pengawasan. Tapi kalau tadi saya dengar dari Bapak-Bapak tentang perlunya satu badan atau komisi untuk mengawasi koperasi, mungkin itu masukan yang bagus waktu nanti membentuk undang-undang perkoperasian. Masih ada? Pimpinan. Silakan Pak Haris dulu ya. Izin, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat para pejuang koperasi yang luar biasa ini. Hari ini kita RDPU Pak ya. Dalam RDPU kan filosofinya adalah kami mendengarkan Pak, menyaring aspirasi yang Bapak sampaikan, karena kebetulan Kementerian Koperasi adalah mitra kami di Komisi 6. Tetapi harus disadari juga bahwa Undang-Undang RUU P2SK ini dibahas di Komisi 11. Kira-kira seperti itu filosofinya Pak. Jadi sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Evita bahwa masukan dari Bapak akan kami komunikasikan dengan mitra kami di di Kementerian Koperasi melalui Pak Teten. Ya, saya dari tadi Pak, saya keluar, saya juga sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan jejaring kami tentu di Komisi 11 ya. Kira-kira apa sih filosofinya
kenapa teman-teman ingin katakan menggunakan OJK sebagai instrumen pengawas termasuk untuk koperasi. Ya, dan kami juga saya dari tadi coba memahami apa sih keberatan dari para pejuang koperasi ini sehingga tidak mau diawasi oleh OJK. Ya, secara filosofis memang koperasi ini bukan lembaga perbankan. Koperasi dari spiritnya sepakat sekali bahwa ini dari, untuk, dan oleh anggota. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan uang. Sehingga secara filosofis memang tidak sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti bank, asuransi, maupun lembaga yang lain. Tetapi tadi dikatakan di Pak Larso ya. Pak Larto katakan ada yang Bapak sebut sebagai koperasi palsu. Ya, yang melakukan aktivitas ya seperti perbankan, hanya bajunya koperasi. Betul? Melakukan penggalangan dana dari masyarakat ya. Bukan anggota, masyarakat luar, bukan anggota. Ya, hanya bajunya koperasi. Nah ini yang kemudian, kalau yang seperti ini tidak diawasi oleh OJK, ya yang terjadi adalah 8 koperasi bermasalah, Pak. Saya menerima pengaduan, Pak, dari 8 koperasi bermasalah. Ya, total kerugiannya 26 triliun tadi sudah disampaikan. Dan ini rakyat-rakyat kecil semua, Pak. Ya, yang menaruh banyak harapan, ya, tapi akhirnya ya kena tipu. Ini sedang kami perjuangkan. Penyelesaian secara pengadilan sudah tercapai homologasi, tetapi pembayarannya tidak dijalankan. Perjanjian homologasinya tidak dijalankan. Ini yang kami perjuangkan, ini yang kita tekan terus kepada Menteri Koperasi agar dengan segala kewenangan yang melekat pada Menteri Koperasi bahwa ini harus segera dijalankan dong. Kewajiban-kewajiban hasil kesepakatan damai di dalam homologasi. Nah, maka menurut saya kalau memang benar-benar koperasi, sekali lagi benar-benar koperasi yang berangkat dari, untuk, dan oleh anggota, ya saya rasa pengawasannya ada di Kementerian Koperasi. Ya. Tetapi yang berbaju koperasi melakukan aktivitas-aktivitas di luar anggota, penggalangan dana masyarakat umum, melakukan melibatkan banyak sekali instrumen-instrumen perbankan, instrumen pasar modal, instrumen derivatif, ya tentu kudu diawasi oleh OJK. Ya, kemungkinan Pak, ini komprominya, ya kan? Kenapa? Ya, yang close loop, ya. Memang koperasi ya diawasi dengan cara memperkuat bagian pengawasannya. Kalau tadi Bapak katakan sekarang tidak ada deputi pengawasan karena kan Kementerian Koperasi dan UKM, ya kan? Sehingga deputinya ada deputi koperasi dan deputi UKM sekarang. Nah di bawah deputi koperasi perkoperasian ada Asdep pengawasan. Ya, apakah ini nanti harus diperkuat? Kita akan bicarakan dengan Pak Teten. Tapi tidak ada semangat dari Pak Jokowi untuk mengebiri koperasi, tidak ada, Pak. Kita semua sama-sama, Pak, sedih ya melihat bahwa sebagai sokok guru perekonomian yang belum muncul adalah koperasi kan. Ya, kalau korporasi sudah sukses. Ya. Swasta sudah sukses, BUMN sudah sukses, tinggal koperasi kan.
koperasi yang belum. Nah, dan di dalam perkembangannya tadi Pak Narto ya mengatakan jumlah banyak sekali, betul Pak. Anggota koperasi kan 32 juta tadi dikatakan. Nah ya yang ini aja 32 juta. Papan namanya koperasi mungkin juga jutaan kan, tapi kan juga sebagian besar ya papan nama. Ini juga harus kita sadari lah ya. Dan juga kalau tadi Bapak ngomong triliunan dibagi dengan jumlah anggota ketemunya 12 juta. Kalau analogi itu menurut saya juga tidak tepat. Karena apa? Di bank coba jumlah nasabah dengan dana kelolaan ya pasti ketemunya agak kecil Pak. Karena ya kan, jadi bukan itunya tapi filosofi dasarnya. Ya, ini akan kami angkat Pak ke Kementerian Koperasi. Ya kalau OJK-nya kan di luar mitra kami. Tetapi akan kami angkat ke Kementerian Koperasi untuk bicara. Sehingga koperasi nanti waktu bicara dengan Komisi 11 dan OJK, mereka bisa berdiri bareng-bareng dengan Bapak. Dan rasanya Bapak jam 2 juga akan diundang kan di Komisi 11. Ya, bayangan saya itu. Nah, untuk sebagai masukan tambahan pimpinan boleh interaksi sedikit ya. Kira-kira kalau dengan open dan close loop, apakah ada keberatannya? Makasih. Terima kasih Pak. Di dalam naskah akademik kita ini memang kita sudah menjelaskan mengenai hal itu juga, bahwa koperasi yang kita bicarakan, koperasi itu ya koperasi Pak, yang intinya adalah closed loop itu tadi. Yang open loop itu dalam diri kami itu bukan koperasi gitu. Jadi itu di luar kami. Yang open loop Ya, diawasi orang lain enggak apa-apa tidak dong. apa-apa karena Walaupun dia pakai nama koperasi loh Pak. ya kan sekarang ini kan. Hah? Jadi begini Kan Bapak-bapak. Bapak enggak berhak mencabut, mohon maaf Bapak kan enggak berhak Betul, betul, Pak. mencabut. Mohon Iya. maaf. Enggak. Jadi memang ada undang-undang LKM Pak, Lembaga Keuangan Mikro, yang di dalamnya ini koperasi yang open loop itu. Nah kami kalau di dalam hal ini sebenarnya kalau seandainya memang memungkinkan nanti LKM itu memang sebenarnya bukan koperasi karena kami koperasi itu ya memang pada dasarnya koperasi ini closed loop. Pada waktu LKM pun sebenarnya kita sudah berkeberatan. Jadi secara rasanya pimpinan rasanya yang diperjuangkan oleh para pejuang koperasi ini memang hanya yang closed loop yang benar-benar koperasi. Ya, saya akan perjuangkan kalau memang seperti itu, saya Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan akan bicara dengan Menteri Koperasi dan saya akan perjuangkan itu untuk yang closed loop. Ya, tetapi yang open loop saya mendukung. Saya sekali lagi apapun bajunya. Ya, kalau bajunya tetap pakai baju koperasi pun koperasi yang seperti itu, KSP yang seperti itu memang harus Pak diawasi Pak. Kementerian Koperasi tidak punya kemampuan untuk mengawasi dengan segala macam keterbatasan instrumen yang ada. Sepakat kira-kira itu ya Pak ya? Ya, jadi sepakat ya, tidak ada. Oke. Ya, makanya hanya namanya, tetapi kan bukan koperasi, filosofinya bukan koperasi. Ya. Iya, tapi kan bajunya koperasi. Begitu misalkan Pak Narto kemudian galang dana dari masyarakat, Bapak diawasi OJK. Hakikatnya bukan koperasi. Ya, hakikatnya bukan koperasi. Kan seperti itu Pak. Karena banyak ya Pak. Dan yang menderita itu Pak, aduh, kasihan sekali Pak, pensiunan, kiai, ustadz. Setiap saya pulang ke dapil saya Pak, selalu ada Pak, kiai, ustadz, Mas Haris, cuman panjenengan. Perjuangkan dana kami kembali, dana yang sudah sekian puluh tahun kita, aduh, kan menyakitkan sekali itu. Kalau dananya hilang, dibohongi oleh koperasi yang sebenarnya mulia kan. Kira-kira seperti itu Pak.
Oke. Ya, makasih Pak. Ya kira-kira sudah ada sedikit titik temu lah, di konteks itu kita ketemu mungkin ya. Pak Nyat Kadir silakan. Biar dulu, biar nanti. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR Komisi 6, Bapak-bapak dari asosiasi apa nama? Ya. Porkopi. Luar biasa Bapak datang sini, kami sangat apresiasi. Kami Komisi 6 ini telah pusing juga dengan landasan hukum koperasi ini. Saya 2 periode Pak. Tahun 2014-2019 itu full kami hampir 5 tahun membahas. Beliau-beliau ini Pak, ini ada, yang lain ini belum di sini, ya. Pak Sarmujiwa itu ada, ya masih ingat. Revisi ya tentang undang-undang koperasi itu yang dibatalkan oleh MK itu ya kan. Sampai sekarang Pak tidak masuk prolegnas. Ya, di situ kami lupa draftnya, kami tidak sempat baca, tapi memang salah satu yang penekanan itu adalah masalah pengawasan ya, lemahnya pengawasan itu. Tapi dalam undang-undang itu seingat saya tidak ada pengawasan itu diserahkan kepada OJK. Tidak ada. Ya. Malah yang berkembang itu saya nggak tahu, di dalam itu kami tidak sempat baca nih draftnya hanya sekali, dan ini termasuk gagal, menurut saya gagal Pak. Nah saya nggak habis mengerti ada undang-undang PPSK-nya ya, tidak berapa dengan undang-undang koperasi draft yang terbaru itu ya, melihat faktual bahwa banyak koperasi yang bermasalah kan gitu ya, karena pengawasan lemah kan, itu akhirnya ditarik ke OJK. Nah ke OJK ini pengawasan lebih ke bank kan, koperasi ini bukan bank kan gitu. Tapi pada hari ini saya kira tidak dapatlah kami Komisi 6 ini untuk membuat apa ya, semacam ini, karena ini dibalik ya, mungkin sudah dibahas dan lebih ke di Komisi 11 ya, di Komisi 11 saya akan lewat tadi penolakan tentang undang-undang mau diketok palu undang-undang ini. Mudah-mudahan ada waktulah untuk. Nah saya ingin interaktif Pak Ketua, apakah Bapak sudah beraudensi dengan Balek atau Komisi 11? Nanti ya? Jam 2 nanti. Nah, saya kira sangat tepat dengan Balek ya. Balek lah. Karena mungkin sudah di pembahasan, sudah di Balek ini ya. Ya? Komisi 11 masih? Berarti belum akan diketok ya Pak ya? Belum. Kalau tapi sudah pembahasan di tingkat pembahasan undang-undang. Tapi belum masuk ke Balek. Balek sudah sinkronisasi, jadi Ya. usul Oh, sudah inisiatif. sosialisasi. Balek itu nanti harmonisasi Tapi aja. pada umumnya Bapak menolak kan? Nah, penolakan itu lebih kepada tidak tepat lah, karena OJK itu lebih ke mengawasi bank kan. Nah, saya sudah baca sepintas tadi. Sedangkan bank diawasi saja oleh OJK, banyak bank yang gagal kan. Tak ada jaminan bahwa kalau koperasi ini dimasukkan dalam pengawasan OJK, bahwa koperasi juga akan running seperti ya kan, bersama OJK itu banyak yang gagal juga ya kan, karena luasnya
jangkauan dan segala macam. Nah, kemungkinan berkembang perlu dibentuknya pengawasan ini, tapi saya nggak tahu ini bisa diapakan atau tidak, diterima usul Bapak ini. Inisiatif misalnya pendirian lembaga pengawas independen. Ya, mungkin pengawasan independen itu lebih tepat untuk koperasi ini. Karena pengawasan fungsional selama ini punya kelemahan kan, ya kan, oleh Kementerian Koperasi di daerah dan segala macam tidak berfungsi dengan baik lah, ya. Nah, ini ada usul-usul seperti ini, pembentukan. Ini justru muncul di mana ya Pak ini, di koperasi ya, di Kemenkop, ya, di Kemenkop ini yang dari internet kita ambil. Jadi perlu untuk lebih membuat koperasi ini lebih sehat, ya, sehingga tidak terjadi seperti sekarang lah banyak kasus-kasus koperasi ini, ya kan. Ada inisiatif untuk pendirian lembaga pengawas independen. Itu Bapak memang harus punya ide gitu ya, nanti menghadap Komisi 11, apa ide dari Bapak yang lebih tepat untuk, kalau tidak ke OJK kan gitu Pak. Ada ide itu pengawas independen itu dari Bapak? Ah, itu kemukakan aja. Saya kira itu Ketua, kalau kami ini termasuk kecewa Pak. Begitu besar perhatian Komisi 6 pada koperasi, tapi undang-undang itu dia pernah diketok. 5 tahun kita membahas. Ya, 2 undang-undang, undang BUMN sekarang juga tidak jalan, tidak masuk ke pleno. Yang ini apalagi, kalau tak salah Ketua, tidak masuk ke prolegnas ya. Nah, saya kira itu Pak. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Nyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Salmuji, pimpinan Komisi 6 yang ganteng dan bijaksana, teman-teman anggota Komisi 6, kalau ngomong gitu biasanya ada maunya Pak. Ya, kemudian para pengurus ya, Forkopi yang hadir di tempat ini. Pertama saya mohon maaf terlambat tadi kan ada agenda yang mendahului dari agenda Komisi 6 di luar kota sehingga terlambat tadi hadir di tempat ini, dan saya sempat menyimak tadi masukan-masukan dari terakhir Bu Evita, kemudian Pak Dr. Haris, Pak Nyat, Pak Rudi Bangun tadi. Pertama sekali lagi kami mengapresiasi atas kepedulian ya, concern para pengurus Forkopi ini untuk memperjuangkan undang-undang koperasi dan juga penolakan pasal 191, 192, 298, 305 ya RUU tentang PPSK ini yang mengatur tentang koperasi. Saya pengen ngomong biar nggak bolak-balik ya, gimana ya, intinya gini. Ini kan memang hajat hidup orang sangat banyak ya, satu entitas yang paling berhubungan dengan rakyat banyak dengan koperasi ya Pak, baik dari sisi landasan hukumnya, dari sisi undang-undang dasarnya ya, dan orang banyak tadi anggotanya sekian banyak bukan ya, sekian banyak begitu. Maka memang harus menjadi concern perhatian kita semua untuk memperjuangkan legalitasnya ini agar benar-benar sangat bermanfaat untuk orang banyak sesuai dengan misi
yang tercantum dalam konstitusi kita gitu. Saya amin Pak, amin dari fraksi PKS Dapil Jember Lumajang, baru menjadi anggota DPR periode ini saja. Jadi saya tidak merasakan keprihatinan dalam arti terlibat secara langsung sebagaimana yang dirasakan oleh Pak Nyat Kadir tadi, tapi saya juga mendengar gitulah. Dulu pembahasan RUU Koperasi yang setelah dibatalkan dengan keputusan MK tahun 2013 itu sebetulnya sudah pernah dibahas Pak Nyat ya, dan saya dengar sudah nyaris diketok sebetulnya pembahasan tingkat 1, tapi katanya ada unsur-unsur politis sehingga hal itu gagal kembali. Kalau sekarang status RUU Koperasi itu kan masuk long list ya, masuk long list ini setiap saat bisa dibahas, tinggal siapa yang mendorong, termasuk Komisi 6 nanti kita minta pimpinan. Ya, long list itu adalah RUU yang setiap saat bisa dimasukin di prolegnas tahun yang bersangkutan. Jadi kalau long list 5 tahunan selalu masuk dia. Nah, tinggal didorong menjadi prolegnas tahun yang bersangkutan. Misalnya tahun 2023 masuk ya bisa dibahas. Jadi ini setiap saat bisa dibahas. Itu yang saya pahami tentang RUU Koperasi. Yang saya pahami seperti itu. Kemudian terkait dengan RUU PPSK ini kan memang leading sektornya Komisi 11. Bapak sudah betul, nanti harus ke Komisi 11 memberi masukan-masukan keberatan atas pasal-pasal itu, dan saya sebagai anggota Balek Pak, itu nanti tugasnya harmonisasi saja. Ya dibilang penting ya penting, tapi kalau kata kuncinya karena leading sektornya Komisi 11 ya Komisi 11 Bapak harus benar-benar memberikan masukan-masukan yang sangat mendasar ya. Nanti selesai biasanya diharmonisasi di Balek. Nah kebetulan kami sudah pernah ketemu juga dan sudah pernah melaksanakan FGD juga 1 kali ya terkait ini RUU PPSK sebagai anggota Balek. Mungkin nanti kami termasuk menjadi bagian anggota panjanya yang melakukan harmonisasi itu. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh para anggota Komisi 6 dan saya tidak ingin mengulang. Mohon tetap Bapak kita dengan Bapak semua saya kira sama, punya kepentingan yang sama agar RUU PPSK ini benar-benar berpihak pada rakyat, memperlakukan koperasi sesuai dengan ruh jiwa yang dimiliki koperasi itu, ya tidak menjadi korporasi gitu kan. Ya tidak diawasi oleh OJK. Tadi Pak Haris nyatakan ya biar yang diawasi OJK yang apa istilahnya outlook ya, yang di luar ya, itu memang bukan koperasi artinya kan. Kalau ada yang melakukan seperti itu walaupun mengatasnamakan koperasi. Tapi untuk koperasi sendiri sesuai ruhnya, jiwanya itu harus diawasi oleh sebagaimana yang Bapak inginkan ya Kementerian Koperasi dengan struktur yang ada. Sudah lama sekali ya, tahun 92 nih undang-undang kita. Tentu sudah perkembangan zaman yang sedemikian rupa, banyak pasal-pasal yang di dalam yang sudah tidak relevan lah ya Pak, dan tentu butuh pembaruan undang-undang koperasi itu. Dan khusus PPSK juga kami mendukung, kami sepakat dengan yang Bapak sampaikan. Semoga nanti di Komisi 11 diterima dengan baik Pak, keberatan-keberatan dari Forkopi. Dan juga kami di Balek bisa melakukan harmonisasi tanpa ada ayel-ayelan, tarik-menarik kepentingan seolah-olah seperti itu. Saya kira itu aja Pak Pimpinan, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Izin sedikit saja Silakan. Pimpinan. Ya, saya tadi juga menambahkan konsultasi saya di luar, mungkin akan lebih baik ya. Yang palsu itu dikeluarkan dari koperasi, tinimbang pakai istilah close maupun open loop. Ya, itu setelah saya sarikan lagi dengan beberapa rekan, saya akan coba bahwa yang berbaju koperasi tetapi bukan koperasi, mungkin ada baiknya itu dikeluarkan dari koperasi. Tidak boleh lagi, ya nanti di undang-undang perkoperasian itu akan diatur. Nah yang seperti itu nanti entah mau bentuknya bank atau BPR atau bentuknya whatever, itu di bawah pengawasan otoritas, sedangkan yang koperasi di bawah koperasi. Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Pak Aris.
Jadi demikian tadi dari anggota, respon dari anggota, dan nanti apa yang tadi sudah menjadi pembahasan kita, insya Allah akan kita sampaikan ke Pak Menteri Koperasi, supaya Menteri Koperasi juga berjuang melalui jalur pemerintah. Ya, jadi sisi pemerintahnya kita akan sampaikan ke Kementerian Koperasi. Kan undang-undang ini nggak akan jadi kalau tidak dua pihak, DPR dan pemerintah. Jadi kita sebagai mitranya Kementerian Koperasi akan komunikasikan apa yang disampaikan Bapak-bapak tadi. Lalu Bapak-bapak juga sampaikan ke Komisi 11. Nanti mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama bahwa koperasi harus ditempatkan sesuai dengan ruhnya. Tidak hanya mengejar profit tapi juga benefit, tidak hanya urusan modal tetapi juga orang, keanggotaan yang bersifat orang per orang. Barangkali itu audiensi kita pada hari ini. Nanti kita minta sekretariat untuk mencatat apa yang menjadi poin-poin penting dalam pertemuan ini dan akan kita sampaikan ke Kementerian Koperasi. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu sampaikan sebagai closing statement. Pak Sarmuji selaku Ketua dan pimpinan sidang pada hari ini, Bapak-bapak anggota Komisi 6, kami dari Forkopi berterima kasih sekali atas diterimanya kami, dan bukan hanya diterimanya kami, tapi bahkan diskusi yang sangat produktif ini. Beberapa hal yang tadinya di awal terasa masih belum klik, ternyata setelah di ini Pak Haris dan sebagai Pak Rudi juga ternyata sama sebenarnya, sama dan bangun pikirannya. Dan oleh karena itu kami terima kasih, mohon kami diarahan untuk kepada Pak Menteri agar bisa memperjuangkan kehendak kami, bukan hanya Forkopi di sini tapi nampaknya seluruh koperasi di Indonesia, Pak. Saya kira hal itu kami ucapkan terima kasih, dan sampai ini kami akan menyampaikan naskah akademik secara hard copy-nya, Pak. Baik, terima kasih. Dengan demikian rapat dengan pendapat umum Komisi 6 DPR RI dengan Forkopi hari ini bisa saya nyatakan selesai dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. RDPO ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau